Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, baik yang saat ini mengikuti ibadah onsite ataupun online, kita mau puji Tuhan, kita mau bawa persembahan kita mau bawa sembah kita kepada Tuhan. Kita tahu yang kita inginkan sesungguhnya adalah mengalami dan menikmati hadirat Tuhan. Kita mau bawa pujian kita di hadapannya, mengejar hadir-Mu. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku mengejar, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Mari kita bangkit berdiri. Kita katakan, dekat padamu Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan
percaya Tuhan, kami mengikuti Engkau Tuhan dalam setiap jalan-jalan-Mu. Jika terkadang kami mengalami jalan yang terjal, jalan yang berliku, tapi kami tetap percaya dan mengimani bahwa penyertaan Tuhan membawa kami kepada jalan-jalan yang penuh kemenangan dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini, baik kami yang saat ini beribadah dalam gedung gereja ataupun petang sore malam hari ini yang kami mengikuti ibadah secara online. Kuasa-Mu tetap sama Tuhan, ada penyertaan, ada urapan, ada pemulihan untuk setiap kami yang berharap dan mengejar hadir-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami siap menaikkan puji-pujian kami, penyembahan kami dalam nama Yesus Kristus. Ke dalam tangan-Mu kami berdoa, Yesus, haleluya, amin. Kita akan angkat pujian, firman yang telah terangi jalan kita. Di dalam namanya ada kekuatan baru. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan, kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah aku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Kita katakan, hanya di dalam namanya Yesus, sumber pengharapan kita di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya.
Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya satu-satunya pribadi yang kita bisa andalkan hanya Tuhan. Tuhan, Kau setia dan dapat kami andalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik, selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan dialah satu-satunya. Oh Yesus, Kau satu-satunya harapan kami. Oh, yang dapat kami percaya. Oh, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang saya serahkan kepada Pak Bangsa. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan,
surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi ini Tuhan, Engkaulah yang kami andalkan. Engkau Allah yang kami percayai dan bahkan Tuhan, Engkau Allah penyembuh dan Allah yang memulihkan kami. Kalau pagi hari ini ada yang datang dalam keadaan sakit, kalau pagi ini ada yang datang dalam keadaan lemah, bahkan Tuhan putus asa karena pandemi yang tidak kunjung habis, putus harapan karena ekonominya morat-marit Tuhan. Engkau Allah yang memulihkan Bapa. Kami percaya kasih setiamu melawat menyertai kami. Ketika kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, kami percaya Allah di dalam Yesus, Engkau Allah yang memeliharakan kami. Sehingga tidak ada satupun umat-umat-Mu di masa pandemi ini mengalami masalah dan beban yang berat. Sebab Engkau Allah yang turut serta mendatangkan kebaikan bagi kami ketika kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, sekarang sampaikan isi hati Tuhan buat kami. Kami siap mendengar, kami siap dipulihkan, bahkan Tuhan kami siap bersekutu di dalam tubuh dan darah Tuhan yang suci. Sucikan, layakkan kami Bapa, sehingga nama Engkau ditinggikan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Yang percaya di dalam Yesus berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Ya Bapak Ibu yang saya kasihi, hari ini kita masih pada triwulan kedua tema kita, yaitu jejak kaki Tuhan, yang terambil dari Mazmur 17 ayat yang ke-5a. Dan subtema kita adalah apakah manusia itu? Apakah manusia itu? Karena tidak tahu kenapa kita ada dan bagaimana kita dijadikan Tuhan. Manusia tidak tahu tujuan hidupnya, sehingga akhirnya dia asal hidup. Mereka pakai istilah mengalir, tetapi mengalirnya enggak benar, karena enggak punya tujuan. Allah itu adalah Allah yang berencana, bukan Allah yang ngawur, tetapi Allah yang berencana. Aku memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Itu Tuhan kita. Jadi tidak ada rancangan kecelakaan di dalam Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita. Subtema kita apakah manusia itu di dalam Mazmur pasal yang ke-8, Mazmur 8 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7, dan nats kita terambil dari surat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-40. Kita buka Mazmur pasal 8 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayat 6 berkata, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ayat 7 berkata, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Itu manusia, ya. Allah itu luar biasa. Jadi tidak ada kita alasan untuk terpuruk. Sebab apa? Allah telah berjanji, engkau membuat dia
Manusia itu berkuasa atas buatan tangannya. Nah, nats kita terambil dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-40, firman Tuhan berkata, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai pada kesempurnaan. Bapak Ibu yang saya kasihi, hidup ini terasa bahagia kalau kita punya sesuatu. Setuju? Kalau kita punya sesuatu, ya, hidup itu terasa bahagia. Itu gambarnya wanita lagi pegang uang, ya. Wanita kan suka pegang uang, benar? Nah, ya. Kalau suaminya nggak kasih uang sudah, wah, suaranya sudah besar sekali. Maaf ya, maaf. Tetapi bukan wanita yang ada di GBI Nias, ya, terkecuali karena mereka sudah dewasa. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, hidup ini terasa bahagia kalau kita punya sesuatu. Keluarga yang cukup, rumah yang bagus, kemudian apa? Anak-anak semua baik, ya, semua baik, sehat. Deposito ada di bank-bank, punya perusahaan di mana-mana. Pendek kata, kalau kita punya, dalam tanda petik, kaya, kita bahagia. Tapi apakah bahagia, saya nggak tahu. Karena ternyata banyak orang-orang yang sudah punya segalanya masih kurang terus. Nah, ini kan nggak bahagia. Ya, jadi yang saya katakan bahagia dari sudut pandang mana? Kebanyakan orang seperti itu. Kalau punya bahagia. Tapi kalau setiap hari besok makan apa ya? Uangnya pas-pasan. Nggak punya kerjaan, pengangguran, pandemi, anak-anak sakit. Waduh, itu problem, masalah. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasihi, kita lihat dalam Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan 39. Di sana diceritakan sesuatu cerita yang lain. Jika kita melihat kisah-kisah yang menarik dari bertolak belakang dari apa yang kita gambarkan, tokoh-tokoh Alkitab itu dia mengalami hal-hal yang sangat-sangat bertolak belakang karena mengikuti jejak Tuhan. Biasanya kan orang berpikir seperti itu, aku setia, aku melayani Tuhan, aku mengikuti jejaknya, ekonomi saya makmur. Buat apa aku ikut Yesus kan menderita? Mendingan enggak usah ikut Yesus deh kalau menderita. Tapi di dalam Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 39, kita melihat tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya sangat bertolak belakang dengan yang saya katakan tadi, kalau kita punya segala sesuatu. Di dalam Ibrani 11 ayat 8, coba tolong Pak Arto baca. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ya. Bapak Ibu, kita melihat Abraham dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8, di sana firman Tuhan berkata dengan jelas yang telah dibacakan oleh Pak Harto tadi, tidak akan saya ulang. Abraham dia taat meskipun dia belum melihat dan mengalami
apa yang Allah janjikan itu. Kira-kira kalau kita ini sebagai Abraham, jangan bilang, aku bukan Abraham loh Pak, aku tidak bisa loh. Jangan bilang begitu dulu ya. Ini firman Tuhan, kita dengarkan dengan baik. Karena saya melihat masih banyak orang itu komplain. Ya, komplain. Kemarin 2 hari yang lalu kalau nggak salah saya masukkan di grup WA. Pada hari Jumat itu mengenai komplain. Nah, Abraham tidak ngerti mau ditaruh di mana sama Tuhan. Pergilah kamu ke tempat yang aku tunjukkan, nanti tak kunjung. Abraham taat. Meski dia belum melihat dan mengalami apa yang dijanjikan itu. Dan ketika dia melangkah, ternyata bukan hal-hal yang mengenakkan Abraham. Banyak masalah dia hadapi. Meskinya dia di Ur Kasdim sudah kepenak. Semua jalan lancar. Dia bukan orang yang miskin, tetapi orang yang punya. Tapi dia taat karena dia mendengar panggilan Tuhan. Yang kedua, Musa. Coba tolong Ibrani 24 bacakan Pak Arto. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Ya. Dia tidak mau disebut anak putri Firaun. Dalam Ibrani 11 ayat 24. Musa lebih suka menderita bersama bangsanya, mengalami penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta di Mesir. Jujur Pak Usia kalau milih seperti Musa milih mana? Saya jelas milih putri Firaun. Aneh kalau saya mengikuti bangsa saya walaupun dalam tanda petik itu pimpinan Tuhan. Orang kan biasanya kepengennya yang enak. Ya. Jadi kalau kita milih yang tidak enak, itu lucu. Anda itu tidak wajar menurut sudut pandang dunia. Bapak Ibu, Musa dia lebih suka menderita bersama bangsanya. Penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari harta Mesir. Bahkan penulis surat Ibrani dia mengatakan, kalau kita perhatikan dalam Ibrani 11 ini, mengatakan akan kekurangan waktu apabila dia menceritakan tentang tokoh-tokoh Alkitab yang dalam tanda petik menderita pengorbanan karena mengikuti jejak Tuhan itu. Dalam Ibrani 11 ayat 32, penulis Ibrani dia berkata, Ibrani 11 ayat 32, dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu. Tidak sempat, tidak ada waktu untuk nulis satu persatu tokoh-tokoh yang menderita itu. Aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, tentang Barak, Samson yang dicungkil matanya, Jefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Kemudian kita lihat ayat yang ke-37, kita loncat pada ayat 37. Di sana firman Tuhan dikatakan, mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan perpagian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Karena apa? Mengikuti jejak Tuhan. Jadi saya kira tema ini tidak main-main.
Kalau kita mengatakan kita mengikuti jejak Tuhan, itu benar-benar siap untuk menderita. Tapi nanti kita akan lihat di akhir firman Tuhan nanti. Nah Bapak Ibu, pandangan kita itu jangan sampai sempit. Tetapi mari kita mandang ke depan, jauh ke depan. Dari apa yang kita lihat. Tokoh-tokoh Alkitab itu siap sedia. Dilempari batu. Ya. Saya ingat waktu saya menginjil di penjara Melaten. Wah, haleluyanya teko, saya baru nyetandakan berumpit itu ya, narapidana sudah teriak-teriak seperti itu. Mereka ada pembunuh, pemerkosa, perampok, sangar wajahnya. Tapi saya berkata, aku bersama Tuhan, tidak takut menghadapi orang-orang yang sangar itu. Dan saya tetap beritakan firman Tuhan bahwa Allahmu itu lebih besar. Di sini siapa yang orang Kristen, siapa yang kenal Yesus? Allahmu itu lebih besar dari masalah yang sedang kamu hadapi saat ini. Dan mereka diberkati. Tadinya saya ya maju mundur ketika saya mendapat perintah untuk Pak Usia bersedia ya melayani di penjara Melaten. Waduh, di penjara Melaten, kalau saya tolak ini pekerjaan Tuhan. Kalau saya terima, kayak apa wong saya baru kali itu mengabarkan Injil di penjara. Bapak Ibu, jadi memang kita punya Allah yang besar. Ya, satu-satunya yang kuandalkan dan kupercayai. Sampai hari ini tidak ada Allah yang seperti Dia. Nah Bapak Ibu, kita lihat Yesaya digergaji. Ya, Yesaya digergaji, itu gambarnya Yesaya. Yohanes Pembaptis dibunuh dengan pedang dan dipanggal kepalanya. Coba tolong Pak Harto baca Ibrani 11 ayat 38 dan 39. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ya, makasih. Ini bukan orang Kristen yang bolong-bolong ibadahnya loh, bukan. Tapi dia benar-benar melayani Tuhan. Kita kenal siapa Yesaya, kita kenal siapa Yohanes Pembaptis. Orang-orang yang militan. Tetapi Alkitab berkata Ibrani 11 ayat 39, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kira-kira kalau itu terjadi dalam diri saya, mungkin saya akan protes pada Tuhan. Tuhan, aku tuh sudah begini. Apa janjimu Tuhan? Kenapa masalah yang terjadi? Bapak Ibu, ikut Tuhan itu tidak gampang. Ya, masuk surga itu tidak ombyoan. Sekalipun keselamatan itu karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baik. Tetapi karena engkau sudah diselamatkan, maka engkau harus berbuat baik. Nah, untuk kita berbuat baik ini tidak mudah. Ibrani 12 dikatakan ayat 1 dan 2. Ada banyak saksi yang memperhatikan hidup kita. Benar gak Hosea itu? Jangan-jangan cuma ngomong tok. Wah, tidak mudah Bapak Ibu. Kalau nuruti kesenangan-kesenangan dunia, saya nggak mau jadi pendeta.
bisnis saya teruskan, saya kembangkan lebih besar. Kalau offset, mesin-mesin offset harus ketinggalan karena harus minimal order, saya pakai mesin-mesin yang dari China. Saya ikuti digital print, saya beli bila perlu. Tapi karena panggilan, tidak bisa. Sampai di mana terus Tuhan kejar. Sampai terakhir itu saya pastikan Tuhan itu memang memanggil saya, sudah tidak bisa menghindar lagi. Nah Bapak Ibu, mari kita sadari ini. Jadi ikut Tuhan itu bukan kita punya janji yang enak-enak. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Jangan pikir, waduh, saya ini sudah luar biasa, khotbah di mana-mana, dipakai Tuhan luar biasa. Pasti hidup saya jaminan. Paling tidak saya numpangnya Alphard. Kalau kemana-mana Pak Pendeta. Bukan itu, bukan. Di dalam dunia ini kamu akan merasa sengsara. Itu janji Tuhan. Tetapi kuatkan hatimu, sebab aku telah mengalahkan dunia ini. Itu pengharapan kita, kemenangan di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita melihat tokoh-tokoh itu. Mari kita bandingkan dengan keberadaan kita. Ya. Kita yang baru saja di PHK, pasar sepi karena pandemi, mengeluhnya bukan main. Ya. Kita sudah roso-roso kebaktian. Kadang-kadang maaf kata, kita punya waktu untuk ibadah on site, tetapi karena keadaan kita yang sangat-sangat tidak enak, ketika ditanya kamu nggak datang on site, udahlah saya ikuti online aja lah, nggak apa-apa. Online itu, ya maaf ya, nanti sore kan banyak pendengar online. Online itu bukan tidak baik-baik, tapi kalau Anda itu bisa onsite, datang. Kecuali Anda itu dalam kondisi sakit, tidak enak badan, flu, batuk, pilek. Itu malah saya pikir tidak usah datang onsite. Walaupun semangat menggebu-gebu. Daripada nanti menulari banyak orang. Tapi kalau Anda sehat, cuma hanya masalah ekonomi yang sedikit mencong, kurang karena pandemi, mari kita tetap beribadah. Apa kata Tuhan? Coba tolong Pak Harto baca 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah. Tapi saya khawatir dengan orang-orang yang suka berbahasa roh, yang baru sebentar berbahasa roh, yang muji-muji, yang sedikit-sedikit puji Tuhan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Mari kita lihat apa yang tertulis dalam Matius pasal 15. Matius pasal 15 ayat yang ke-8. Di sana firman Tuhan berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Orang-orang yang seperti ini ketika menderita sedikit dia sudah ngomel. Sudah ngomel.
Bapak Ibu, mari kita sebagai jemaat Tuhan yang ada di GBI ini, yes, jangan sampai kita mengeluh karena hal-hal yang duniawi. Kamu telah dibangkitkan, karena itu pikirkanlah perkara-perkara yang di atas di mana Kristus tinggal. Coba tolong baca Ratapan 3 ayat 39. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Ya. Hari ini engkau sedang mengeluh tentang apa? Ratapan Yeremia sampai dia menulis, mengapa orang hidup mengeluh, sungut-sungut ngomel. Ratapan sampai menulis, biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Itu yang benar. Aduh, kenapa ya aku kok tidak bisa berbuat baik? Kenapa aku masih mengecewakan Tuhan? Itu keluhan kita itu seharusnya itu. Bukan mengeluh karena aduh, aku nganggur terus. Kalau hari ini kita masih bisa makan 3 kali, itu kemurahan Tuhan. Allah itu peduli. Jikalau hidup kita benar, saya pastikan kamu tidak sampai meminta-minta, terlunta-lunta. Kita dilahirkan bukan untuk menjadi peminta-minta, tetapi dilahirkan untuk menjadi berkat. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Orang yang memberi itu orang kaya. Setuju? Orang kaya belum tentu bisa memberi karena miskin. Tetapi orang yang bisa memberi itu orang kaya walaupun miskin. Jadi jangan dibalik, jangan pikiran kita, paradigma kita tuh jangan, sudut pandang kita jangan hal-hal yang materi terus. Ya maafkan kata mungkin firman Tuhan pagi ini sedikit keras. Tetapi ini firman Tuhan, saya harus sampaikan. Tidak bisa saya tidak sampaikan. Saya nggak bisa cuma ngomong janji-janji Tuhan. Nanti Bapak Ibu komplain, Pak Usia nak ngomong enak wae. Pak Usia nak ngalami loh. Tentunya saya sudah pernah ngalami, bukan belum. Betapa dahsyat Allah itu. Jadi jangan mengeluh karena materi. Setiap orang mengeluh tentang dosanya. Ayat 40 berkata, marilah kita menyelidiki, Ratapan 3 ayat 40, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Balik pada Tuhan. Ya Tuhan, aku ini yang salah. Gitu. Sebab apa? Sebab Allah itu luar biasa mengasihi kita. Nah, apakah manusia? Ya, apakah manusia? Kita lihat manusia diingat Tuhan dalam Mazmur tadi yang kita baca, ya. Dalam Mazmur pasal 8 tadi ayat 4 di sana dikatakan, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Yang mengingat kita itu bukan seorang presiden, bukan suami atau istrimu, tetapi Allah Tuhan serwa sekalian alam, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Ketika engkau benar-benar hidup beribadah kepadanya, engkau diingat Tuhan.
Nah, kalau Tuhan mengingat kita, kenapa kita harus mengeluh dan takut? Saya tidak ada alasan untuk mengeluh dan takut. Diam ya. Ketika saya tidak ada jawaban dari Tuhan, kenapa ya kok gini, saya diam sudah. Diam serbu basah. Merenungkan, kok gini ya Tuhan. Tapi jangan sekali-kali dari bibir mulut kita ini mengeluh. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Sedikit-sedikit puji Tuhan kalau ketemu rekan-rekan, ketemu teman-teman. Tetapi hatinya jauh daripada aku. Allah itu melihat hatimu. Bukan yang dilihat manusia, yang dipilih Allah. Ya, ketika pemilihan Daud, Isai, apakah anakmu ini cuman ini? Ada satu lagi ngembalakan kambing domba, tapi dia pengembala kambing, tidak ada sesuatu yang patut dibanggakan. Panggil dia, karena sebelum dia datang kita tidak akan makan bersama. Panggil dia. Ketika Daud datang, Alkitab mengatakan Daud pipinya kemerah-merahan. Dan Allah berkata, urapi dia, sebab dia yang aku pilih. Yang dipandang manusia, adikku angon medus, apa iso jadi pemimpin Israel? Ternyata yang dipilih Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apakah manusia? Dia diingat Tuhan. Manusia itu berharga di hadapan Tuhan. Ya. Dikatakan ayat 6, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan memahkotinya dengan kemuliaan dan hormat. Berharga. Dalam Mazmur pasal 115 kalau nggak salah ya, saya agak lupa. Tetapi ada ayatnya. Berharga kematian orang-orang yang dikasihinya. Jadi Bapak Ibu, kita ini sangat berharga. Mari sudut pandang kita itu bukan hanya materi. Merubah paradigma sekarang. Aku punya harapan masa depan. Karena itu setiap kali saya menutup doa, Tuhan memberikan kita menjadi orang-orang ahli waris kerajaan surga, ahli waris kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Jangan berkata, oh, kerajaan Allah kan aku belum lihat Pak. Wis ndak usah ngomong soal kerajaan Allah, sing saya ini loh, sing tak lihat ini. Waduh, Anda itu orang yang paling celaka. Jikalau hanya di dalam hidup ini. Ya. Ibrani 1 Korintus 11 kalau nggak salah, ayat 15. Ya. 1 Korintus 19 ayat, saya agak lupa itu. Engkau adalah orang yang paling malang dari segala makhluk. Jangan kita berharap pada dunia ini. Ya. Tapi berharaplah kepada yang lebih besar, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Ahli waris kerajaan Allah. Yang terakhir, manusia diberi kuasa. Ayat 7 berkata, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Kalau sudah seperti itu, apakah kita ini akan berkata, aduh Tuhan, pandemi kok tidak selesai-selesai, sakit, di sana kematian, sini kematian. Mari yang kita lihat itu jangan yang seperti itu. Aku jadikan semua baru di dalam Tuhan. Aku punya rancangan masa depan yang penuh harapan.
damai sejahtera, dan hari depan yang penuh harapan. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk bersekutu di dalam tubuh dan darah Tuhan. Saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk tampil ke depan. Kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang dapat kita sembunyikan. Dia Allah yang luar biasa, Allah yang menyelidiki isi hati kita. Dan berkat itu ada di atas kepala orang yang benar. Jikalau hidupmu benar di hadapan Tuhan, saya pastikan engkau akan diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Ajarkan pandangan hati kami untuk memandang yang jauh ke depan. Janji-janji Tuhan, Allah yang memperhatikan kami, Allah yang mengingat kami, bahkan Allah yang memberikan kuasa atas segala ciptaannya. Dunia dan seisinya ini Tuhan, diberikan kepada orang yang benar-benar percaya kepadamu Bapa. Karena itu ajar kami Tuhan untuk melihat kebesaran Engkau. Bukan masalah kami, bukan persoalan kami. Sebab kami tahu Allah yang menyertai kami ini lebih besar dari segala masalah yang sedang kami hadapi. Pagi ini Tuhan, di hadapan kami ada perjamuan kudus. Setiap kali kami makan roti dan minum cawan Tuhan, kami memperingati kematian dan kebangkitan-Mu. Tuhan, layakkan kami semua, para pelayan perjamuan kudus, supaya tidak sampai bersalah di hadapan Tuhan. Layakkan jemaat Tuhan yang sebentar akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus pagi ini merupakan sesuatu kekuatan buat kami, sebab Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Tidak ada sesuatu kuasa pun, masalah apapun yang bisa melemahkan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut apa yang tersedia ini. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin. Kita angkat pujian tak terukur kasih-Mu. Gantikan diriku, kau curahkan
dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa. Dengan segenap jiwa ragaku. Ada di antara saudara yang akan ikut perjamuan kudus belum terima roti? Yang di atas semua sudah. Ada yang belum terima anggur? Semua sudah. Baik. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Pagi ini kita mempunyai persekutuan di dalam tubuh Kristus, tubuh yang terpecah-pecah karena segala celah kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Pagi ini kita mempunyai persekutuan dalam tubuh Kristus, tubuh yang terpecah. Setiap kali kamu makan tubuh Tuhan yang diserahkan bagi kita, menjadi peringatan buat kita. Sekarang percayakah engkau bahwa roti yang ada di tangan kananmu itu adalah lambang tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Pagi ini kita mempunyai persekutuan yang intim dalam darah Tuhan. Darah perjanjian yang dicurahkan karena segala dosa kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam aku, yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan dengan cara yang tidak layak, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu yang makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Di tangan kanan kita memegang cawan yang berisi anggur lambang darah Kristus. Darah perjanjian yang tercurah karena dosa-dosa kita. Oleh darahnya kita ditebus dari segala dosa-dosa yang terjadi dalam hidup kita. Percayakah engkau anggur yang ada di tangan kananmu itu adalah lambang darah Kristus? Amin. Di dalam nama Yesus, mari kita akan minum bersama. Dalam nama Yesus, kita minum bersama. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang telah Tuhan taruh dalam ibadah kami. Kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus pagi ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, pengorbananmu tidak akan sia-sia. Pengorbananmu memulihkan kami dari orang-orang yang seharusnya dihukum menjadi orang-orang yang diselamatkan dalam anugerah-Mu dan mewarisi hidup yang kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk firman-Mu. Kalau Tuhan menebus kami, tidak ada seorang pun yang sama seperti Tuhan, yang rela berkorban dan mati untuk kami. Apalagi yang lain, hal-hal duniawi, pasti kami percaya Tuhan, Engkau akan limpahkan berkat. Ketika hidup kami benar di hadapan-Mu, maka berkat itu ada di atas kepala orang yang benar. Sehingga Tuhan, kami boleh merasakan betapa dahsyat dan ajaib Allah di dalam Yesus yang menyertai setiap langkah hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami berdoa, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Baik yang mengikuti ibadah onsite maupun online sebentar sore, kalau ada yang sakit terpapar virus, Tuhan sembuhkan, pulihkan kesehatannya. Karena bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Yang lemah diberi kekuatan kembali. Yang putus asa di musim pandemi COVID-19 saat ini, Tuhan buka jalan. Sehingga Tuhan, kami boleh melihat pertolongan-Mu yang heran dan ajaib. Pemeliharaan Tuhan hari lepas hari. Sampai COVID-19 berlalu dari seluruh muka bumi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk segala berkat lewat ibadah pagi ini. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita meninggalkan ruang ibadah, kita akan menyimak beberapa pengumuman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Mengingat semakin tinggi kasus COVID-19 yang terjadi saat ini, kita diharap untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dengan cara melakukan 3M. Pertama, mencuci tangan dengan sabun. Kedua, memakai masker. Ketiga, menjaga jarak. Kemudian jemaat diharapkan langsung pulang setelah selesai ibadah demi membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjauhi kerumunan. Salam sehat, damai Tuhan Yesus beserta kita. Untuk pengumuman minggu depan, ibadah minggu tanggal 9 Mei 2021, firman Tuhan akan dilayani oleh PDP Yvonne Magdalena. Setiap hari Minggu pagi pukul 9, putra dan putri Anda bisa mengikuti ibadah sekolah minggu di channel YouTube GPI Hosana Semarang. Mengingat saat ini musim pandemi COVID-19, bagi jemaat yang dalam kondisi yang kurang enak badan, baik flu, batuk, dan panas, dan lain-lain, tetap dianjurkan untuk mengikuti ibadah secara online. Dan mohon maaf dan terima kasih untuk kerjasamanya. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan, disediakan kotak persembahan di pintu keluar. Dan mohon persembahan diberikan keterangan yang jelas persembahan untuk apa. Persembahan bisa ditransfer juga melalui Bank Tahapan BCA atas nama Dr. Handes Supriyanto. Sebelum pulang, pastikan jemaat membersihkan tangan dahulu dengan hand sanitizer yang telah disediakan. Jemaat tetap menjaga jarak, jemaat keluar melalui pintu utama dimulai dari deret pertama hingga selesai. Selama di mobil penghantar pulang, mohon masker jangan dibuka. Dan pastikan Bapak Ibu tidak tertular virus corona selama beribadah di gereja. Saya serahkan pada Pak Hosea untuk menutup dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita akan berdiri. Bapak Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang telah Tuhan berkati saat ini. Baik lewat pujian, lewat pemberitaan firman-Mu, dan bahkan perjamuan kudus yang telah dijalankan pagi ini. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap acara yang telah Tuhan berkati. Sebelum kami pulang, Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami terus berdoa bersyafaat bagi bangsa kami. Kiranya tangan kuat kuasa Allah akan melenyapkan virus COVID-19 di seluruh muka bumi, sehingga bangsa-bangsa yang ada di seluruh muka bumi dan suku-suku bangsa yang ada di Kepulauan Nusantara, mereka boleh beraktivitas dengan sukacita kembali. Diberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami yang sudah hadir dalam ibadah onsite pagi ini, maupun yang mengikuti ibadah online sebentar sore. Kasih setiamu terus menyertai melawat kami. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak-Nya di dalam dimensi waktu tanpa batas, menjadi ahli waris surga, dan persekutuan yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai memberkati engkau. Dimanapun engkau berada, segenap aktivitas usaha pekerjaanmu disertai Tuhan dan diberkati Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini esok sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.